Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Ya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tetap jaga protokol kesehatan ya, dan saya harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan saksama. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita dan juga kefahaman sehingga kita dapat menyerap pelajaran dengan baik. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kelas 12 TKRO 2 ya ini ya udah dapat mengikuti pembelajaran ini semua ya. Iya. Berarti sudah ya. Untuk pembelajaran materi daring kali ini kita akan membahas tentang memperbaiki sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Ya. Dengan tujuan siswa dapat memperbaiki gejala yang terjadi atau gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem bahan bakar konvensional bensin. Sebelum kita lanjut ke materi ya, kita akan flashback ya materi tentang kemarin ya. Coba salah satu di antara kalian ada yang bisa menjelaskan materi pertemuan kemarin ya, yaitu tentang perbaikan terhadap gangguan pada sistem pendingin. Ya, coba salah satu dari kalian untuk menjelaskan tentang materi yang kemarin. Saya Pak. Ya, monggo. Saya dari Doni Setiawan, kelas 12 TKR 2, nomor absen 6. Ya, oke, Dol. Diagnosa dan perbaikan pada kebocoran sistem pendingin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Istilah dilakukan dengan media pendingin. Kemudian masalah radial atau cap ekstrak pada lubang pengisian media pendingin pada radiator. 2. Pemalan radiator cap standar tes sampai tekanan 1,2 kg per sentimeter kuadrat atau 17,1 PSI, dan periksa bahwa tekanan tidak turun. Apabila tekanan turun berarti ada kebocoran pada sistem pendingin atau pada komponen sistem pendingin. Oleh karena itu perlu diperiksa kebocoran pada seluruh pendingin. Sekian Pak, terima kasih. Ya, oke, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk teman kita Doni ya. Terima kasih. Oh iya. Ya, jadi kemarin tentang materi sistem pendinginan ya, kerusakan-kerusakannya berikut untuk cara perbaikannya. Ya, apa yang disampaikan tadi ya oleh Mas Doni itu sangat bagus sekali. Ya. Oke, langsung ke materi ya. Saya akan mempresentasikan tentang perbaikan ya kerusakan pada sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Ya, sudah nampak di layar kalian presentasi dari saya? Ya, oke ya, sudah ya. Ya. Jadi kalian ya mengamati dengan seksama ya apa yang akan saya sampaikan ya. Ya, saya harap dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbaikan sistem bahan bakar konvensional karburator. Ya, kompetensi dasarnya itu yang pertama itu mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Yang kedua itu memperbaiki sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Dengan tujuan pembelajarannya, ya siswa dapat nantinya itu siswa dapat memperbaiki gejala kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar konvensional atau karburator tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita flashback lagi ya tentang pengertian sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dan dialirkan campuran tersebut berbentuk kabut ya dalam ruang bakar. Selanjutnya kita masuk ke materi inti ya, yaitu tentang diagnosis kerusakan dan upaya perbaikan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Ya.
Yang pertama itu masalah pada kecepatan rendah dan stasioner atau langsam. Itu yang perlu kalian periksa itu yang pertama itu adalah pilot air jet tersumbat atau lepas. Dan cara perbaikannya itu periksa pilot jet tersebut lalu dibersihkan. Jadi demikian presentasi yang telah saya sampaikan ya tentang perbaikan ya sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Jadi, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan? Saya dari Pak. Ya, izin bertanya Pak. Ya, monggo. Pada pulpa ataupun bahan bakar konvensional gangguan apa yang terjadi bila terdapat kerusakan pada komponen tersebut? Ya, oke ya. Ya, saya akan menanggapi ya tadi pertanyaan dari Mas Fauzan ya tentang ya gangguan atau gejala bila pompa bensin itu rusak. Ya, kalau pompa bensin itu rusak, itu biasanya gejalanya itu ya rusaknya itu pada vakumnya ya. Jadi kevakumannya mungkin sudah lembek ataupun ketas ya karena mungkin faktor usia ya. Sehingga bensin itu tidak dapat terhisap atau memompa dengan baik. Ya, itu begitu biasanya. Ya, oke. Untuk selanjutnya ya kalian bentuk kelompok ya dengan anggota 4 ya. Oh ya mungkin kan kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Ya, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang ya. Kita akan berdiskusi ya mengenai troubleshooting pada sebuah kendaraan ya. Jadi kalian simak videonya. Nanti kalian amati ya video berikut ini. Kembali lagi bersama Kijang. Mobil Kijang tersebut tidak dapat stasioner. Jadi ketika kita injak gas itu menyala, tapi ketika kita lepas pedal gas itu mobil tersebut mati ya. Itu gangguan yang pertama. Yang kedua, ketika kunci kontak di off kan itu terjadi masalah ya. Jadi mobil masih menyala atau hidup sebentar baru kemudian mati. Itu kalian diskusikan ya pada WA group. Saya kasih waktu 30 menit. Setelah itu nanti kita ya memaparkan hasil diskusi pada masing-masing kelompok tersebut. Oke ya, selamat berdiskusi. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah waktunya ya, selama 30 menit ya. Jadi kalian tadi sudah ya di WA grup ini ya sudah melakukan diskusi ya dengan sangat baik ya. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diagnosa terhadap kerusakan mobil Kijang 5K pada video yang tadi ya. Siapa dulu silakan? Siapa? Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Eko Ramdhani dari kelompok 2. Ya, oke, silakan Mas Eko presentasikan hasil diskusinya yang tadi ya. Siapa? Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Olive Fahri Anggit Prasetyo, Esa Malik, Kurnia Septian. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permasalahan pada mobil Kijang 5K yang mengalami masalah, yaitu 1. Mesin tidak bisa idling atau ketika pedal gas dilepas mesin mati, dan 2. Ketika kunci kontak di-off-kan mesin masih menyala sejenak sebelum mesin mobil tersebut mati, yaitu setelan ideal mixture adjusting screw tidak tepat, jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder pada saat putaran idling atau stasioner ditentukan oleh idling mixture adjusting screw. Apabila jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder terlalu banyak, maka putaran mesin pada saat idling atau stasioner kasar. Hal ini diakibatkan tidak tepatnya di dalam melakukan penyetelan putaran idling atau stasioner. Cara perbaikannya adalah setel kembali campuran antara udara dan bahan bakar pada karburator. Sekian Pak. Ya, oke ya, bagus sekali. Kita beri aplaus kepada kelompoknya Mas Eko ya.
Ya. Oke, diskusi kalian sangat bagus ya dan sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih tadi telah perwakilan kelompok telah memaparkan hasil diskusinya ya dengan sangat baik ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil diskusi gejala tersebut untuk yang kedua ini ya. Ini sebenarnya faktornya memang bermacam-macam ya. Tapi saya akan mencoba mengkerucutkan masalah tersebut ya. Jadi poinnya itu ada pada nomor 2 ya. Jadi itu kunci kontak ketika kita off-kan yaitu mesin masih menyala ya. Itu namanya gejala dieseling ya. Itu kerusakan biasanya terjadi pada solenoid valve ya. Cara pengecekannya kita jumper ya untuk kabel positif dari solenoid tersebut, jumperkan ke aki positif ya. Selanjutnya untuk kabel yang negatif dari solenoid valve itu kita jumperkan ke negatif baterai tersebut. Nah, dan kalian amati ya, biasanya itu ya kalau solenoid valve masih bekerja itu biasanya terjadi pergerakan pada katupnya, atau yang paling mudah itu gampang itu didengarkan saja. Jadi ketika kita sambungkan ya, itu akan terdengar bunyi klik ya. Jadi selanjutnya apakah ada pertanyaan ya mengenai diskusi ini atau mengenai pelajaran yang tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya. Ya, tadi sudah jelas semua ya. Sudah, Pak. Ya, sebelum saya tutup ya pembelajaran ini ya. Ya, kalian jangan lupa nanti mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. Saya akan kirim linknya ya di WhatsApp grup ya. Nah, ini ya, evaluasi pembelajaran pertama ya untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya. Untuk materi yang tadi perbaikan ya, kerusakan pada sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Jadi nanti ini kalian kerjakan dengan durasi waktu minggu depan ya. Itu materinya tentang diagnosa kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi bensin ya. Nanti kalian pelajari modul-modul yang nanti saya share di WA group ya, atau sambil kalian cari literatur-literatur pelajari ya untuk pertemuan berikutnya. Pelajaran ini saya tutup ya. Marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah ya pembelajaran daring ya untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan ini dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi ya tentang perbaikan kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional. Apabila saya dalam menyampaikan materi tadi banyak kesalahan ya, mohon untuk dimaafkan ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Dipo Negara 3 Banyumas NKRI. Oke, terima kasih.